Shalom, kita jumpa dalam Lawatan Hati dengan episode Hati yang Merindu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah merasakan indahnya jatuh cinta, ketika lama tidak berjumpa dengan pujaan hati, pasti sangat rindu. Ada hal yang bisa dilakukan untuk mengobati kerinduan itu. Misalnya menelpon atau mungkin berkirim surat. Bahkan ada juga yang mendengarkan lagu-lagu favorit sang pujaan hati. Dan berbicara tentang kerinduan, pemazmur juga pernah mengalami hal yang sama. Rindu yang dirasakan oleh pemazmur bukan terjadi karena memperjuangkan cinta dengan pujaan hatinya, tetapi rindu yang mendalam pada Allah. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 6 berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?' Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara, Mazmur 42 dapat digolongkan sebagai mazmur keluhan karena berisikan jeritan hati pemazmur ketika dalam kesedihan. Pada saat itu pemazmur sedang gundah gulana karena para musuh sedang berusaha mencela dan membinasakannya. Para musuh itu mengejek pemazmur dengan berkata, "Di mana Allahmu?" Menariknya, dalam kondisi demikian, pemazmur tidak membiarkan kesedihan itu menguasai dirinya. Ia justru mengarahkan hati pada Tuhan. Pemazmur lantas bergegas untuk membangkitkan gairahnya dengan datang dan mencari pertolongan pada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan juga sumber kekuatan. Pada akhirnya kerinduan itu dapat terpuaskan ketika dia berelasi dengan Tuhan secara mendalam. Dan melalui bagian ini kita diingatkan bahwa orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, maka dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, ia akan selalu rindu untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Lain halnya kalau kita menganggap relasi dengan Tuhan hanya sebatas kegiatan formalitas saja. Kerinduan untuk datang pada Tuhan hanya didasarkan pada asas kalau aku memerlukan sesuatu atau karena kegiatan itu sudah terjadwalkan. Sementara jika tidak ada jadwal kegiatan kerohanian, maka kehidupan doa atau persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari menjadi tidak terlaksana. Atau mungkin ketika masalah yang dialami telah berlalu, kita menghindar dari persekutuan yang ada. Sejatinya, relasi dengan Tuhan, apakah itu melalui persekutuan pribadi atau dengan komunitas, timbul dari hati yang selalu rindu akan kehadiran sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan bukanlah sekedar pemenuhan identitas Kristiani saja.
Rindu kepada Tuhan dapat terjadi ketika kita sadar dan mengalami bahwa Tuhan itu sumber kehidupan dan kekuatan. Sehingga kerinduan itu diwujudkan dengan membulatkan hati dan tekad untuk datang kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya dibangun melalui jadwal kegiatan gereja, tetapi juga dibangun dalam keseharian. Sebenarnya ada begitu banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya saja, meluangkan waktu untuk menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Ada juga yang dengan mendengar lagu-lagu rohani, hati ini menjadi damai sejahtera. Bahkan ada juga yang dengan mengajak anggota keluarga atau teman dekat untuk menjadi partner doa dan juga sebagainya. Sebenarnya bukan kita saja yang merindukan Tuhan, tetapi Tuhan juga rindu agar kita selalu dekat dengannya. Ketika kita jauh dari Tuhan, tangan Tuhan itu selalu memeluk dan menerima kita kembali. Bapak, Ibu, Saudara, rindu itu memang berat. Karena itu, obati kerinduan kita dengan menyatakan cinta pada Tuhan, berdiam diri di hadapannya, dan ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.